Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ikaya 321. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rizkinya dan dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Alhamdulillah masih bisa sapa teman-teman semua dan share kegiatan aku hari ini ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau sedikit sharing atau cerita tentang pengalaman aku yang dari awal sampai sekarang menjadi seorang YouTuber ya teman-teman. Bisa dibilang seperti itu ya teman-teman, YouTuber. Kenapa aku bilang gitu? Karena di sini aku udah resmi ya menjadi seorang YouTuber. Karena apa? Ya karena di sini aku udah menerima surat cinta dari Google AdSense atau YouTube teman-teman. Inilah dia surat cinta dari YouTube. Oke, sebelum kita lanjut ceritanya, di sini aku mau ngajakin teman-teman temani aku ngelipet pakaian yang udah kering ini. Kebetulan tadi pakaiannya aku angkat dari jemuran dan sekarang temani aku ngelipetnya ya. Oh iya, sebelumnya di sini aku mau kasih tahu teman-teman, aku tuh tipe orang yang nggak terlalu suka gosokan atau setrika baju ya. Paling baju tertentu aja yang digosok seperti seragamnya anak sekolah sama baju yang kita pakai bepergian itu aja. Sedangkan untuk pakaian kita yang sehari-hari aku nggak pernah gosok ya teman-teman. Yang penting udah dicuci bersih dan langsung dilipat, taruh di lemari, udah gitu aja. Dan sekarang aku mau kasih tahu teman-teman, jangan fokus sama pakaian yang aku lipat, melainkan fokus denger cerita aku aja ya. Dulu nih, sebelum aku berani terjun ke dunia YouTube, awal-awalnya aku tuh hanya sebagai penonton ya teman-teman. Dulu itu aku sering nonton konten orang, apalagi konten keseharian, aku tuh suka banget deh nontonnya. Nah, dari keseringan nonton konten orang, akhirnya aku terinspirasi dari konten yang selama ini aku tonton. Pada akhirnya aku nekat mencoba bikin channel YouTube sendiri. Dan sehabis bikin channel YouTube, aku nggak langsung upload video ya, melainkan aku belajar dulu dari tutorial-tutorial yang ada di YouTube. Aku belajar dari tahap awal seperti bagaimana caranya kita bikin video yang benar dan cara mengedit. Memang benar adanya kita tuh sebelum terjun ke dunia YouTube, kita tuh harus banyak-banyak belajar dulu. Bukan untuk asal-asalan kita bermain YouTube, melainkan kita harus bisa memahami apa itu YouTube yang sebenarnya. Oh iya, di sini aku skip aja ya, nggak mungkin dong aku menceritakan sedetail-detailnya dari awal, takutnya nanti videonya kepanjangan, teman-teman malah bosen nontonnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke topiknya. Nah, pas aku ngerasa sudah agak sedikit bisa nih soal YouTube, aku memberanikan diri untuk ngupload video ke YouTube. Dan pas pertama kali aku ngupload video, itu video aku nggak langsung ditonton banyak orang ya teman-teman, melainkan cuman 5 orang, terus yang paling tinggi tuh 10-20 orang teman-teman. Dan meskipun yang nonton cuman 10-20 orang per 24 jamnya, itu aku udah bersyukur banget, udah seneng banget teman-teman, meskipun nggak ada yang komen juga. Dan dari video pertama itulah aku belajar lagi untuk menyeting gimana caranya supaya channel kita dikenal orang dan video kita ditonton banyak orang. Aku selalu belajar di tutorial-tutorial yang ada di YouTube. Oke, di sini aku mulai skip lagi. Setelah aku mendapatkan beberapa subscriber di beberapa bulan itu, aku udah ngerasa capek nih teman-teman. Antara aku mau maju atau mundur. Karena apa? Yang namanya mencari subscriber itu bagi aku dulu itu susah banget. Dan saking pengennya aku mempunyai banyak subscriber, aku rela keliling ke tempat-tempat YouTuber besar yang ada di tab komunitasnya. Kita di sana saling komen dan saling salsub. Tapi terkadang kita tuh di sana capek ya, saling salsub, saling kunjung, bukannya subscriber jadi nambah, malah subscriber jadi turun. Turunnya karena apa Mbak Ika? Ya karena ada teman yang gak amanah juga, cuma nonton sebentar terus di subscribe, itu kan gak masuk, malah menjadi spam. Dan pada akhirnya aku berhenti dengan kebiasaan yang seperti itu ya. Aku mulai berpikir untuk mencari subscriber murni. Dan seiring berjalannya waktu, di tengah perjalanan nge-YouTube aku bertemu salah satu seorang konten kreator juga yang mengajarkan dan membimbing aku bagaimana caranya menjadi YouTuber yang sebenarnya. Aku berterima kasih kepada Kak Hayat atau kerap disapa Bang Haji ya, karena bimbingan beliau aku berada di titik sekarang. Berkat sharing dan ajaran beliau, aku akhirnya bisa memenuhi persyaratan untuk mengajukan monetisasi. Dan setelah kita mengajukan monetisasi, kita harus menunggu hasilnya selama 24 jam.
24 jamnya sudah berlalu dan sekarang kita sudah menerima notifikasi. Setelah aku mendapatkan notifikasi, di situ ada info bahwa aku monetisasinya ditolak, guys. Rasanya nyesek banget. Dan di situ aku agak sedikit kecewa, padahal konten aku itu semuanya ori atau murni milik aku sendiri, bukan dari reupload. Meskipun aku ditolak monetisasi, tapi aku nggak berhenti sampai di situ ya teman-teman. Dan dari situ aku mulai koreksi apa aja kesalahan aku selama ini, kenapa aku bisa ditolak monetisasi. Aku mulai sharing-sharing lagi nih sama Bang Haji atau Kak Hayat ya tentang masalah penolakan monetisasi ini. Beliau dengan sangat sabar sekali membimbing dan mengajarkan aku bagaimana caranya supaya aku bisa keterima menjadi partner YouTube, dan beliau punya solusi supaya aku secepatnya mengajukan banding. Dan di situ aku mulai membuat video banding untuk ditinjau sama pihak YouTube-nya. Dan setelah menunggu 24 jam untuk menunggu hasil dari bandingnya, dan ternyata hasil bandingnya keluar. Apa hasilnya teman-teman? Yaitu Anda diterima sebagai partner YouTube. Yeay, kita keterima guys. Dan setelah aku tahu bahwa aku itu keterima sebagai partner YouTube, rasanya campur aduk teman-teman. Aku ada senengnya dan ada sedihnya. Sedihnya kenapa Mbak Ika? Karena sempat ditolak juga, itu yang membuat aku agak sedih sih. Ya walaupun ditolak tapi ujung-ujungnya keterima juga ya teman-teman. Alhamdulillah. Dan setelah monetisasi itu kita seperti halnya bayi yang baru lahir ya teman-teman. Kita mulai dari nol, kita mulai merangkak untuk berdiri dan berlari. Setelah monetisasi ini aku banyak senangnya teman-teman. Senangnya apa lagi Mbak Ika? Karena aku tuh punya banyak teman di grup, yaitu grup saling support dan sharing. Dan di grup itu aku punya banyak teman sharing dan saling support sesama YouTuber pemula. Dari situlah aku mulai konsisten teman-teman ya, karena kita sudah terikat atau tanda tangan kontrak sama pihak YouTube. Kita harus konsisten ngupload video kalau bisa setiap hari ya. Ya di situ terserah kemampuannya teman-teman aja ya, mau itu setiap hari, 2 hari sekali, 3 hari sekali, dan 1 minggu sekali juga boleh, terserah ya. Ya kalau mampu atau bisa lebih baik setiap hari aja ya teman-teman kalau ada waktunya. Karena apa Mbak Ika harus upload setiap hari? Ya karena kita harus mengejar yang namanya $10 setelah kita dimonetisasi. Dan setelah kita mendapatkan $10 pertama, kita dapat notifikasi lewat Gmail ya. Dan di notifikasinya itu berisi kita disuruh memverifikasi identitas atau data pribadi kita yang valid. Dan setelah semuanya diverifikasi, tinggal kita menunggu pinnya datang dikirim dari Google AdSense. Dan setelah hari pengiriman itu aku nunggunya 1 bulan baru nyampe ke tangan aku ya teman-teman. Karena tanpa adanya pin ini kita tidak bisa mencairkan pendapatan kita yang ada di YouTube atau di AdSense ini ya. Nah, bagi teman-teman yang belum mendapatkan surat cinta dari YouTube, dimohon bersabar ya. Nanti kalau sudah waktunya tiba pasti datang juga kok. Oh iya, nggak kerasa lipetan aku udah habis nih teman-teman. Jadi aku sebelumnya minta maaf ya apabila ada salah-salah kata atau ada salah penyebutan di video ini. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Nah, buat sahabat-sahabatku yang sudah request pin tapi belum nyampe juga, jangan berkecil hati. Teman-teman yang lain juga ada yang nunggu sampai 2 bulan, 3 bulan, bahkan 4 bulan baru nyampe ke alamatnya. Jadi harap sabar dan berpikir yang positif. Nah buat teman-teman yang masih ragu untuk terjun ke dunia YouTube, sini kita bareng-bareng belajar karena kesempatan itu tidak datang 2 kali ya teman-teman. Nah berhubung di sini lipetan aku udah habis dan kerjaan aku udah selesai juga, jadi videonya aku akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman, dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum.